Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 27 Oktober 2022. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa dan saling menyapa dan memberi senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Musuh kita si bapa pendusta. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20 dan Injil Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di dalam kehidupan secara real kita ini saudara, kita dihadapkan akan kebaikan dan kejahatan. Kejahatan yang kita hadapi dan kita lawan bukanlah terhadap manusia saudara, tetapi iblis. Karena iblislah yang dengan tipu muslihatnya berdusta atas diri manusia untuk berbuat kejahatan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Dan kita pun jangan kaget akan sikap dan perbuatan si bapa pendusta ini. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah saudara bahwa iblis sungguh-sungguh nyata. Iblis bukanlah sebuah karakter fiktif yang diciptakan untuk menakut-nakuti kita. Melainkan sebuah makhluk nyata yang sedang mencoba untuk menghancurkan kita saudara. Menghancurkan kita supaya kita tidak memperoleh keselamatan. Supaya kita tidak hidup di dalam kebenaran. Salah satu sebutan bagi iblis yang sering kita temukan di dalam Alkitab adalah si penyesat atau si penipu. Kenapa iblis melakukan semuanya ini? Apa tujuannya? Tujuan dari iblis saudara-saudara adalah untuk membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Bukan dengan membuat manusia tidak percaya bahwa Tuhan itu nyata. Melainkan lebih dengan membuat manusia tidak percaya bahwa Tuhan itu baik dan mengasihi manusia. Dari kitab Kejadian saja kita sudah dapat melihat saudara bagaimana iblis mencoba menyesatkan manusia. Iblis mengatakan kepada Hawa bahwa buah pengetahuan yang baik dan yang jahat atau buah yang Tuhan larang itu adalah buah yang baik untuk Hawa. Bukankah ini sama seperti yang iblis sering kali coba lakukan kepada kita saudara? Apa saja yang sering iblis lakukan kepada kita? Ayo gosip saja. Serulah pembicaraannya. Kamu juga penasaran kan? Pengen tahu kan? Bukan saja topik panas saudara. Nanti semua juga pasti ikutan gosip. Ayo korupsi saja. Asik loh dapat uang banyak. Kamu kan juga harus membiayai keluarga kamu. Masa sekeluarga kamu hidup menderita terus? Ayo kita pesta seks. Nikmati loh rasanya. Teman-teman kamu sudah mencobanya loh.
Dan mereka semua senang. Masa kamu tidak mau? Cuma kamu doang yang tidak mencobanya. Masih banyak lagi saudara-saudara ajakan-ajakan iblis yang mencobai kita. Hati-hati saudara, hati-hati. Apalagi pada saat-saat akhir zaman ini saudara. Masih banyak saudara. Bagaimana caranya kita agar tidak terjerat oleh rayuan si iblis, bapa si pendusta itu? Dalam bacaan pertama hari ini kepada jemaat di Efesus, Paulus mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 11. Saudaraku yang terkasih, nasihat ini tidak saja kita dapat selalu bertahan saudara, tetapi kita juga harus aktif dengan mengambil perlengkapan senjata untuk melawan si iblis ini saudara. Kita tak dapat melawan berperang dengan kekuatan kita saudara. Kita harus dipersenjatai dengan perlengkapan senjata Allah yang telah diberikan oleh Allah sendiri. Sehingga kita tidak tersesat dan tetap menjaga diri kita berjalan dalam kekuatan Roh Kudus dan kuasa terang dari Allah. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dengan renungan hari ini saudara, kita mau selalu melengkapi persenjataan kita saudara, agar kita mampu melawan musuh-musuh kita. Musuh kita bukan sesama kita saudara, bukan sesama manusia, melainkan si iblis. Ingat saudara, musuh kita adalah si iblis yang selalu mengaum-ngaum siap menerkam kita. Biarlah Roh Kudus boleh senantiasa memimpin dan membimbing kita untuk melawan bapa si pendusta, dan berkat penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus kita dimenangkan oleh kuasa-Nya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.